fokus 5 atau saraf 5 mengenai kriteria dimana saya akan memeriksa perserapan di daerah dahi, pipi, dan juga dagunya. Sebelumnya mungkin akan terasa tidak nyaman dimana saya harus mungkin menusuk-nusuk bagian alat-alat yang tajam. Maksud saya hanya menusuk sedikit, tidak sampai terluka. Apakah sebelumnya bersedia? Iya, saya bersedia, Dok. Oh iya, oke. Baik, sebelumnya saya akan menyiapkan alat yang diperlukan terlebih dahulu. Ibu boleh duduk dengan nyaman di meja pemeriksaan ya. Baik, di sini saya telah menyiapkan semua alat yang kita butuhkan, yaitu ada tusuk gigi, ada cotton bud, ada kapas, dan juga ada air dengan suhu yang berbeda, ada yang dingin dan yang panas. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Di sini saya akan memeriksa fungsi sensorik terlebih dahulu. Ibu boleh menutup mata. Saya akan menguji nyeri terlebih dahulu ya, menggunakan benda tajam dan juga tumpul. Pertama saya akan mengenalkan ibu terlebih dahulu. Boleh pinjam tangannya sebentar. Baik Bu, yang ini tajam dan yang ini tumpul ya Bu. Mungkin boleh ikuti saya. Ibu boleh sebutkan ini apa? Tajam, Ini tumpul. Okay. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa di bagian dahi, pipi, dan juga rahang bawah ya Ibu. Oke. Nanti boleh sebutkan ini tajam atau tumpul? tajam, tumpul, tumpul, tajam, tumpul, tumpul, tajam. Baik, jadi di sini Ibu bisa membedakan tajam dan tumpul di bagian dahi, pipi, dan juga rahang bawah. Yang berarti interpretasi di sini normal ya Ibu. Kemudian di sini saya akan melakukan uji temperatur di distribusi seperti tadi, dahi, pipi, dan juga rahang bawah menggunakan air hangat atau air dingin. Isi pinjam tangannya lagi Bu. Baik, saya kenalkan lagi ya Ibu. Untuk ini air dingin dan ini air hangat. Permisi ya Ibu, saya mulai dari bagian dahinya. Ini air apa? Air dingin. Oke, ini Hangat. Oke, ini Hangat. terus ini Dingin. oke, Hangat. Dingin. baik. Jadi untuk uji temperatur juga interpretasi Ibu hasilnya normal juga ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan uji sentuhan ringan dengan menggunakan kapas. Di sini saya akan meminta Ibu untuk mengatakan ya bila merasakan sentuhan. Oke, di sini Ibu boleh dirasakan terlebih dahulu. Oke. Tutup matanya lagi Ibu. Permisi. Apakah ada rasa sentuhan? Iya. Ya. 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 Baik Bu, jadi untuk uji sentuhan ringan juga interpretasi Ibu hasilnya normal. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya area yang hipoestesia atau adanya penurunan perasaan ya Ibu. Jadi semua distribusi saraf Ibu di wajah ini normal. Baik Bu, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemeriksaan motorik ya. Untuk pemeriksaan motorik ini pertama saya akan menginspeksi terlebih dahulu otot temporalis sama otot masseternya Ibu untuk melihat apakah ada atrofi atau pengecilan pada ototnya. Oke, baik. Kemudian di sini saya minta Ibu untuk merapatkan giginya atau clenching sekuat mungkin, kayak menggigit gitu Bu. Gitu. Oke. Lagi Bu, lagi yang squat mungkin. Oke. Baik. Kemudian saya akan mempalpasi otot masseter dan temporalisnya bergantian juga ya Ibu untuk melihat massa dan juga kekuatan ototnya bilateral. Boleh ulang Bu? Oke, baik. Jadi untuk otot masseter dan juga temporalisnya saat clenching atau menggigit itu simetris ya Ibu, yang artinya itu normal. Oke, selanjutnya Ibu boleh buka mulutnya, terus gerakkan rahangnya kanan kiri. Baik, di sini saya tidak melihat adanya deviasi pada rahangnya. Kemudian saya tidak melihat adanya kelemahan otot pterygoid atau otot dagunya ini. Bila deviasi, saya tidak melihat adanya kelemahan ya. Berarti di sini tidak terdapat lesi, yang berarti hasilnya normal. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea menggunakan kapas ya Ibu. Di sini mungkin yang boleh lepas
juga refleksnya bagus, yang berarti normal ya, karena matanya ibu ini berkedip saat saya gosokkan kapas tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks masseter. Ibu boleh buka sedikit mulutnya tapi rileks saja. Baik, di sini saya akan menggunakan palu refleks ya ibu. Saya akan meletakkan jari tunjuk sebelah kiri di bawah dagunya ini. Kemudian saya akan mengetokkan palu refleks. Baik, jadi ibu tadi tidak ada reaksi ya saat saya mengetukkan palu, dan juga tidak ada reaksi untuk rahang atau tidak ada reaksi untuk rahang ringan, dimana hasil ini normal ya ibu. Kemudian tidak dapatkan adanya burst jaw jerk, yaitu saat diketukkan rahang langsung menutup, enggak ya ibu, yang berarti normal. Kemudian setelah pemeriksaan ini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Ibu boleh kembali ke meja sebelumnya dan saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih ibu. Oke, baik ibu, jadi untuk seluruh hasil pemeriksaannya, mulai dari fungsi sensorik, uji nyeri itu normal, dimana ibu bisa membedakan antara rasa tajam dan juga rasa tumpul. Kemudian uji temperaturnya juga normal, karena ibu boleh bisa membedakan rasa panas dan juga rasa dingin. Kemudian untuk uji sentuhan ringannya juga, ibu dapat merasakan setiap sentuhan yang saya lakukan. Kemudian tidak didapatkan adanya hipoestesia atau rasa penurunan rasa di suatu bagian wajahnya ibu. Kemudian untuk pemeriksaan motoriknya juga tadi, untuk otot-otot masseter, temporalis itu dan juga petributnya normal. Kemudian untuk refleks kornea, ibu tadi refleksnya bagus, langsung berkedip ya ibu, yang berarti normal juga. Kemudian untuk refleks masseter, ibunya tadi tidak ada reaksi ya ibu saat saya ketukkan palu, yang berarti itu hasilnya normal juga, dan tidak didapatkan adanya burst jaw jerk yang menunjukkan adanya pseudobulbar palsy, berarti normal ya ibu ya. Oke, ada pertanyaan bu? Tidak ada dok. Baik, kalau gitu ibu boleh kembali ke tempatnya ibu. Terima kasih bu. Baik, terima kasih dok. Oke, selamat pagi Bu Elis. Perkenalkan saya dengan Dr. Sofi yang mencintai di Poliklinik hari ini. Sebelumnya ini benar dengan Ibu Elizabeth Selin? Iya. Oke Ibu, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan nervus atau saraf ketujuh atau facialis, di mana di sini saya akan memeriksa apakah ada penurunan fungsi dari sarafnya Ibu atau tidak ya. Sebelumnya mungkin di sini akan sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta ibu untuk menggerakkan wajahnya sedikit. Sebelumnya Bapak bersedia? Iya, saya bersedia dok. Bersedia ya. Kalau gitu saya akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Ibu boleh duduk tegak dengan posisi nyaman di meja pemeriksaan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik ibu, di sini saya telah menyiapkan alat kutukan, baik itu untuk pemeriksaan stetoskop, yaitu ada stetoskop di sini. Kemudian saya telah menyiapkan juga alat untuk uji Schirmer, yaitu bagian strip asam basa. Kemudian ada untuk sensorik pengecapan, di mana di sini ada larutan manis, asam, asin dan juga pahit. Oke, selanjutnya saya akan cuci tangan 6 langkah ya ibu. Baik ibu, di sini kita mulai untuk pemeriksaan pertama, yaitu ada pemeriksaan motorik. Saya akan melihat wajah ibu selama istirahat. Oke, boleh lepas kacamatanya dulu. Baik, sini pertama saya akan melihat wajahnya ibu, baik sedang santai. Ibu, saya boleh bertanya-tanya ke ibu dulu ya. Ibu, bagaimana kabarnya bu? Apakah ada gangguan di wajahnya? Bagian sebelah kiri saya agak kebas dok. Kebas ya? Oh iya. Oke. Pertama, ibu di sini saya akan minta terlebih dahulu untuk mengerutkan dahinya, bisa? Oke, boleh. Angkat alisnya lagi. Oke. Kemudian saya akan melihat celah pada kelopak mata bawahnya juga. Oke,
selanjutnya boleh saya lihat untuk lipatan di daerah hidungnya ya, sama mulut. Oke. Selanjutnya saya izin lihat sudut mulutnya. Oke. Baik, jadi saya tidak melihat adanya keasimetrisan, yang artinya bagian wajah ibu kanan kirinya simetris. Kemudian ibu boleh berkedip kayak spontan aja. Oke. Baik, di sini saya melihat kedipan matanya ini ibu spontan, sinkron, tidak ada tics atau spasme atau gerakan yang tidak ibu sadari. Kemudian ibu boleh tiru gerakan saya. Oke. Kemudian ibu boleh angkat kedua alisnya lagi secara bersamaan. Oke. Baik, saya telah mengamati bahwa gerakan alis kanan kiri ini simetris, ada kerutan dahi, dan juga apakah ibu tidak merasakan kelemahan saat mengangkat alis tadi? Tidak, Dok. Ya. Oke. Boleh kenyitkan dahinya lagi. Kenyitkan, oke. Oke. Baik, di sini kerutan dahinya juga simetris dan saya tidak melihat adanya kelemahan ya. Kemudian tutup matanya rata. Oke. Coba buka, tutup mata, terus buka lagi. Oke. Baik, di sini saya telah mengamati penutupan mata dan juga saat ibu membuka matanya, dan saya tidak melihat adanya fenomena Bell di mana salah satu matanya akan mengalami kelemahan saat menutup atau membuka. Kemudian ibu boleh tersenyum tapi terus menunjukkan giginya atas dan juga bawah. Senyum lebar gitu. Oke. Baik, untuk senyumannya simetris dan juga lipatan nasolabialnya juga simetris, tidak ada yang lebih dalam atau yang lebih dangkal. Kemudian ibu boleh tolong memonyongkan bibirnya seperti mau bersiul gitu. Baik, untuk gerakan bibirnya juga simetris dan tidak ada yang tertinggal ya ibu. Boleh kembungkan pipinya kanan kiri. Oke. Saya izin untuk berikan tekanan ringan pada kedua pipi ya. Baik, di sini untuk hasilnya juga simetris, tidak ada yang pipi yang keluar dari satu sisi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan stetoskop loudness balance test. Ini menggunakan stetoskop ya ibu, di mana ibunya akan memasang stetoskop. Sebentar. Boleh dipakai ibu. Baik, di sini apakah terdengar suara? Iya, Dok. Oke. Ibu boleh tutup matanya selama pemeriksaan ya. Baik, ini ibu boleh fokus untuk mendengarkan suara jantung ya ibu, mana saya akan meletakkannya di jantung saya. Apakah terdengar? Iya, terdengar, Dok. Kemudian selanjutnya apakah terdengar kanan kiri atau ada yang lebih? Terdengar kanan kiri, Dok. Oke. Selanjutnya di sini saya akan saya geserin sedikit ya di bagian stetoskop. Apakah terdengar? Terdengar, Dok. Apakah sama kanan kiri atau ada yang lebih besar? Sama, Dok. Sama ya. Boleh dilepas? Oke ibu, jadi untuk hasilnya ini suaranya yang ibu dengar seimbang ya, yang artinya normal, yang berarti tidak ada lesi distal dari percabangan saraf di bagian telinganya ibu atau di nervus stapedius. Selanjutnya ibu tadi tidak ada suara yang lebih keras ya dari salah satunya? Tidak ada ya. Oke, yang berarti refleks stapedius ibu bekerja dengan baik. Kemudian berarti tidak ada lesi di bagian nervus wajahnya, di bagian proksimal atau nervus facialis proximalis, yang berarti tidak ada hiperakusis atau suara yang terdengar lebih keras di satu sisi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan uji Schirmer. Baik, di sini mungkin tesnya akan sedikit mengiritasi karena saya harus menempatkan strip di bawah kelopak matanya ibu untuk menampung air matanya ibu. Apakah tidak masalah? Iya, Dok. Oke.
Saya telah menyiapkan strip shear mark di sini. Saya telah melipat bagian dari ujung stripnya. Oke, selanjutnya di sini ibunya boleh duduk tegak terus tangannya ke atas. Tahan ya ibu. Jadi di sini saya akan menarik nanti bagian kelopak mata bawahnya, kemudian mengakses kornix inferiornya ya ibu. Kemudian saya akan meletakkan strip di perbatasan sepertiga tengah, terus bagian temporal palpebra inferior untuk menyentuh kornea. Oke, saya akan menunggu 5 menit ini dengan mata terpejam. Boleh pejamkan matanya. Oke Bu, setelah 5 menit di sini saya akan lepas stripnya secara hati-hati. Oke, selanjutnya saya akan mengukur panjang basah dalam milimeter dari mata ujung strip. Oke, jadi untuk hasilnya di sini saya telah membandingkan untuk kedua matanya juga ya Ibu. Yaitu untuk interpretasinya Ibu, ini stripnya basah sekitar lebih dari 10 mm dalam 5 menit, yang berarti hasilnya ini normal. Untuk misalkan hasil abnormal positif itu, yaitu hasilnya nanti tuh kalau yang abnormal di bawah 10 mm, kan itu di atas 10 mm. Kalau misalkan satu sisinya normal, berarti di bawah 70% dari sisi sehat. Kemudian untuk nilai totalnya itu di bawah 25 mm pada kedua mata tanpa anestesi. Tapi untuk ibu sendiri hasilnya normal ibu. Baik Bu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan sensor pengecapan. Dimana nanti saya akan meminta ibu untuk menjulurkan lidahnya, lalu saya akan teteskan satu persatu untuk bahan yang rasanya manis, asam, asin, dan juga pahit. Sebelumnya mungkin ibu boleh membilas mulutnya dulu dengan air ya ibu. Oke, baik, setelah itu di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu baik ibu ini untuk larutan manisnya, yaitu dari gula, kemudian untuk ini cuka asam yang berarti, kemudian ini garam yang berarti rasanya asin, kemudian ini kina rasanya pahit ya ibu. Oke, baik, di sini saya akan minta kasih ibu untuk menunjuk pada kartu yang berisi rasa-rasa, pakai rasanya manis, asam, asin atau pahit ya ibu. Nanti tunjuk aja ke sini, tapi matanya ibu nanti saat saya teteskan ini tutup ya ibu. Oke, boleh mulai ya ibu, duduknya tegak aja, relax, kemudian tutup matanya, julurkan lidahnya. Oke, di sini saya akan meneteskan di bagian 2/3 anterior, sisi kanan kiri. Ini rasanya apa bu? Manis. Manis ya, yang mana? Manis. Ibu setelah mengicapnya manis tadi, ibu boleh kumur-kumur lagi, kemudian kembali lagi ke sini, dimana kemudian saya akan menetes lagi ya ibu, boleh tutup mata lagi. Oke, boleh julurkan lidah lagi. Oke ibu, ini rasa apa? Asam. Asam ya? Oke, asam ya? Oke, boleh kembali kumur-kumur lagi ya ibu. Oke, selanjutnya boleh kembali tutup mata dan julurkan lidahnya. Baik, saya teteskan lagi lakukan selanjutnya. Rasanya apa bu? Asin. Asin ya? Oke. Asin. Oke. Selanjutnya boleh kembali untuk membilas mulutnya. Oke. Baik bu, selanjutnya saya akan meneteskan larutan terakhir ya ibu. Boleh tutup mata lagi. Rasanya apa bu? Pahit. Oke, baik. Baik, jadi untuk pemeriksaan sensor pengecapannya ini sudah selesai ya ibu. Di sini ibu boleh bilas kembali mulutnya. Kemudian di sini saya akan membersihkan area pemeriksaan dan membuang bahan yang sesuai protokol limbah medis. Oke, setelah ini saya akan cuci tangan setelah pemeriksaan. Ibu boleh kembali duduk ke meja tadi. Dan tidak ada suara yang lebih keras atau lebih kecil ya ibu ya.
berarti normal juga untuk hasil ini. Kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan uji Schirmer, yaitu panjang basa pada kertas strip tadi di atas 10 mm selama 5 menit, kanan kirinya yang berarti normal juga ya Ibu. Kemudian untuk pemeriksaan sensorik pengecapan, Ibu bisa membedakan antara asam, manis, asin, dan juga pahit, yang berarti untuk saraf bagian